Hai penonton, sore-sore naik ke genteng, pakai tangga pinjam Miss Carla. Kenalkan, nama saya Gio yang paling ganteng dari SD Kristen Tunas Gloria. Betul kan? Saya ganteng? Masih ada satu lagi, hampir lupa. Nonton podcast di aplikasi. Cakep. Podcastnya milik Tunas Gloria. Cakep. Wow. Hai penonton yang baik hati. Halo. Jangan lupa subscribe dan komentarnya. Oke. Kembali lagi di acara Pojok Tunas Gloria Podcast. Dalam edisi spesial menyambut Hardiknas atau Hari Pendidikan Nasional. Dan pada hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat bersinar. Mari kita kenalan. Mulai dari yang cowok. Terima kasih Kakak Gio ganteng. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan, nama saya Isai Talapui. Saya guru yang paling ganteng di jenjang TK. Saking gantengnya kelihatannya hampir mengalahkan saya ya nih. Iya. Miss Carla. Oke, terima kasih Kakak Gio. Halo semuanya. Perkenalkan, ini dengan Miss Carla Pandi, biasa disapa dengan Miss Carla. Miss Carla adalah guru di jenjang SD dan mengajar di kelas 6. Ini dia Miss Carla yang ada di pantun tadi ya. Oh iya. Yang punya tangga ya. Yang punya tangga. Oke. Kira-kira Miss dan Mister ini sudah berapa lama mengajar di Tunas Gloria? Miss Carla. Oke. Miss Carla, kalau Miss Carla itu mengajar di Tunas Gloria kurang lebih sudah 4 tahun setengah. Wah, keren sekali, tepuk tangan. Tapi bohong. Iya. Oke. Lanjut kau. Kalau Pak Isai tidak salah, Pak Isai mengajar di Tunas Gloria itu 3 tahun 10 bulan. Wah, tidak salah ya? Berarti benar. Benar sekali Kakak Gio. Oke. Miss dan Mister, kenapa memilih berprofesi sebagai guru? Mulai dari Pak Isai. Baik, kalau dari Pak Isai itu kenapa Pak Isai memilih profesi dari guru? Pak Isai bisa cerita sedikit kok Kakak Gio? Yes, bisa cerita. Nah, Pak Isai itu dari Alor. Pak Isai datang ke Kupang, Pak Isai daftar di Universitas Nusa Cendana. Waktu itu Pak Isai punya cita-cita tuh ingin mau menjadi pertambangan. Mau kuliah ambil pertambangan. Tetapi waktu itu Pak Isai tes pertama tidak lulus. Akhirnya sudah Pak Isai memilih untuk daftar guru. Setelah daftar guru itu Pak Isai lulus. Di situ Pak Isai pikir-pikir, oh mungkin ini adalah panggilan untuk Pak Isai jadi guru. Akhirnya Pak Isai memutuskan untuk mau jadi guru. Awalnya mau jadi penambang. Iya. Terus ada yang manggil. Iya, ada yang manggil. Siapa yang manggil? Hatinya yang memanggil. Hati memanggil siapa? Memanggil Pak Isai untuk memutuskan jadi. Pak Isai memanggil siapa? Pak Isai memanggil hati Pak Isai. Wah, kepanjangan nanti ya. Nanti kepanjangan. Ayo kita lanjut. Ada tidak suka duka mengajar dari Miss Carla? Loh, Miss tidak ditanya. Wah, ini ditanya. Kenapa mau menjadi guru? Iya, tadi tidak tahu. Oke, Miss jawab boleh? Ya, boleh. Miss Carla menjadi guru sejak tamat SMA itu Kakak Gio. Yang ada di pikiran Miss Carla itu cuma jadi guru. Jadi panggilan hati, mirip-mirip lah seperti Pak Isai, panggilan hati untuk mengajar anak-anak. Kalau suka duka mengajar ada? Suka duka pasti ada lah. Dalam setiap profesi, dalam setiap pekerjaan pasti ada suka dukanya. Boleh cerita suka dukanya? Ya boleh lah, ini podcast soalnya ya kan? Oke. Benar Oke. sekali. Suka duka, kalau sukanya itu kalau Miss mengajar, kemudian anak-anak menerima, bisa mengerti apa yang diajarkan dengan baik, kemudian kalau Miss nasihat, mereka mendengarkan, itu sangat membahagiakan ya, membahagiakan hati. Kemudian kalau duka itu kalau ketemu anak-anak yang ya sedikit kreatif dengan jail-jailnya lah. Oke, kita lanjut ke Pak Isai.
Kalau Pak Isai suka duka itu banyak ya Kakak Gio. Dimana Pak Isai mengajar anak TK itu sukanya itu namanya anak TK itu pasti uniknya ada, Ya, pasti. cerianya ada, terus mukanya itu pasti lucu-lucu. Nah di situ Mister itu sangat senang kalau lihat anak-anak TK itu membawa semangat tersendiri buat Mister Isai. Terus kalau dukanya itu kalau ada anak-anak yang kalau tidak bisa memegang pensil, mungkin tulisnya masih lambat, mengenal angkanya kurang baik, itu Pak Isai dong merasa bahwa itu juga adalah tantangan buat Pak Isai untuk bisa melatih mereka untuk bisa menjadi anak yang baik. Wah, kita tepuk tangan lagi. Masih sedikit kepo nih, kepo. Hampir 2 tahun kita belajar online atau school from home from school. Yes. Itu pastinya niat belajar anak menurun. Bagaimana Mister menyikapinya? Mulai dari Pak Isai. Kalau dari Pak Isai, kita mengalami COVID ini tidak salah hampir 2 tahun lebih ya. Iya. Ya kita belajar baik di rumah, baik juga ada yang kalau 50% datang di sekolah, 100% datang di sekolah. Kalau yang Pak Isai dong alami, kalau anak-anak belajar di rumah itu suka dukanya itu banyak. Dimana pasti salah satunya pasti kita semua tahu pasti jaringan. Itu sudah pasti. Itu pasti akan terganggu. Yang kedua itu anak TK itu banyak juga ada yang tidak hadir karena orang tuanya mungkin punya kesibukan sehingga mereka tidak, orang tua membawa HP sehingga mereka tidak hadir dalam, mungkin kita belajar lewat video call, kita belajar lewat Google Meet, itu ada yang hadir dan ada yang tidak hadir. Nah itu yang kami alami di Pak Isai dong alami di TK begitu sudah. Oke, mari kita tepuk tangan lagi. Katanya kebanyakan tepuk tangan di acara ini ya teman-teman. Biar semangat begitu. Ya, semangat. Iya. Kita lanjut ke Miska. Pertanyaannya apa tadi Kakak Gio? Hampir 2 tahun kan kita school from home from Yes. school. Pastinya niat belajar anak menurun. Ya. Bagaimana Miss menyikapinya? Oke. Sudah 2 tahun ya Pak Isai ya, Iya. 2 tahun masa pandemi kita belajar secara online. Memang minat belajar anak-anak menurun ya. Kenapa? Karena ruang gerak mereka juga dibatasi. Jadi mereka tidak bisa ketemu teman-teman, mereka tidak bisa ketemu guru. Jadi ada rasa jenuh, rasa malas. Nah kalau untuk Miss menyikapi, yang pertama memotivasi. Wajib memotivasi ya. Memotivasi untuk selalu semangat. Kemudian ada menjalin kerjasama dengan orang tua. Karena kenapa perlu menjalin kerjasama dengan orang tua? Karena anak-anak itu waktunya lebih banyak berada di rumah daripada di sekolah. Kan belajar dari rumah kan kakak? Jadi harus kerjasama dengan orang tua. Miss memotivasi dari sekolah, orang tua memotivasi dari rumah. Kemudian yang harus dilakukan, yang Miss lakukan waktu itu, yang berikut adalah menciptakan pembelajaran yang kreatif. Jadi anak-anak tidak jenuh, tidak bosan, karena ada pembelajaran yang kreatif dan menarik. Jadi mereka bersemangat dan tertantang untuk belajar. Wah, tertantang untuk apa ini? Belajar secara online. Belajar apa? Belajar mata pelajaran, kakak. Mata pelajaran apa? Matematika. Ayo kita tepuk tangan. Oke, ini berasal dari pengalaman sendiri. Bagaimana Miss dan Mister ini menyikapi kami yang punya sifat yang berbeda-beda, seperti saya yang cerewet tak bisa diam dan teman-teman saya yang lainnya. Bagaimana Miss dan Mister menyikapinya? Dari Miss Carla. Oke, Miss Carla duluan ya. Menyikapi anak-anak yang karakter anak-anak itu macam-macam ya kakak ya. Semuanya spesial, beda-beda, tidak ada yang sama. Semuanya spesial, semuanya unik. Bagaimana cara Miss menyikapi? Bagaimana ya? Oke, bagaimana cara Miss menyikapi? Jadi Miss mengenal setiap anak dengan baik, karakter mereka, kelebihan mereka, kekurangan mereka. Jadi kalau kenal anak-anak dengan kekurangan mereka, kita bisa masuk untuk memotivasi mereka melalui kekurangan-kekurangan mereka. Jadi mereka bisa menjadi lebih semangat. Caranya seperti itu. Salah satu yang Miss Carla lakukan. Wow, mendengar kata semangat saya juga ikut semangat nih teman-teman. Oke. Bisa tidak ini Mister memberikan pesan dan motivasi untuk
kami murid-murid di seluruh Nusantara. Mulai dari Pak Isai. Oke, kalau dari Pak Isai, di mana 2 Mei ini adalah Hari Diknas, Hari Pendidikan Nasional. Itu untuk kita semua, baik guru-guru, baik pelajar yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di NTT, untuk bisa lebih semangat belajar, lebih semangat lagi untuk bekerja, baik di sekolah, baik di rumah. Kalau dari Pak Isai, untuk guru-guru, Pak Isai sampaikan semua, harus tetap semangat untuk mendidik, melatih anak-anak, karena kita adalah teladan untuk anak-anak, sehingga anak-anak itu adalah generasi bangsa yang akan datang. Sehingga kita sebagai guru-guru, kita harus selalu memotivasi, sehingga anak-anak itu bisa menjadi anak-anak yang cerdas, kreatif, dan juga bisa menjadi anak-anak yang bisa berinovasi. Ya, tepuk tangan. Oke, kita lanjutkan ke Miss Carla. Oke, terima kasih Kakak Gio. Miss, ini pesan ya? Ya, dan Oke. motivasi. Oke, pesan dan motivasi. Karena kita dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, kita tahu sedikit Hari Pendidikan Nasional itu dari pemrakasannya dari ada seorang bapak pendidikan yang namanya adalah Ki Hajar Dewantara. Nah, Ki Hajar Dewantara itu memperjuangkan dulunya ya, mungkin cerita sedikit, dulunya memperjuangkan supaya setiap orang termasuk pribumi itu mendapatkan pendidikan yang sejajar dengan kaum priai atau yang orang-orang yang terhormat. Itu Ki Hajar Dewantara. Nah, jadi kita menuju ke sekarang ya. Sekarang itu pendidikan itu tidak terbatas ya Kakak ya. Bukan cuma orang kaya, tapi semua orang boleh untuk bersekolah. Nah, itu salah satu peran dari Bapak Pendidikan yaitu Ki Hajar Dewantara. Nah, jadi pesan Miss untuk semuanya yang menonton podcast hari ini, yang pertama untuk anak-anak. Oke, untuk anak-anak semuanya yang menonton podcast hari ini, baik yang ada di Tunas Gloria maupun yang di luar Tunas Gloria, bersemangatlah dalam belajar karena saat kamu bisa bersekolah itu adalah suatu berkat yang luar biasa. Kenapa Miss menyebutnya berkat? Karena tidak semua orang bisa bersekolah. Jadi kalau kamu dapat kesempatan bisa sekolah, bersyukur dan jangan sia-siakan. Semangat, semangat, semangat dan jangan pantang menyerah. Ingat, karena kenapa harus semangat? Kenapa tidak boleh pantang menyerah? Karena bersama dengan Tuhan masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Oke. Miss tambah sedikit lagi ya. Boleh, Oke. tapi durasinya ini. Oke, tenang kan, cuma sedikit. Iya, Oke. silakan. Kalau itu untuk semua anak-anak, semua pelajar. Untuk yang berikutnya ini untuk semua guru-guru. Hai semua guru-guru hebat di Tunas Gloria dan di seluruh Indonesia. Oke, untuk kalian semua, menjadi guru itu pekerjaan yang sangat mulia dan luar biasa. Oke, pakai hati untuk mengajar, kerjakan semuanya dengan maksimal karena Tuhan akan melihat semua perjuangan kita. Lakukan yang terbaik, Tuhan pasti memberkati. Terima kasih Kakak Gio. Iya, terima kasih juga Mister untuk waktunya. Kita tepuk tangan dulu. Juga selain waktunya juga mau terima kasih tentang ceritanya, mau berbagi pengalaman meskipun saya sedikit kepo-kepo dan mengganggu ya. Iya. Dan mungkin podcast untuk SD sudah selesai. Tapi jangan ganti channel dulu, karena masih akan dilanjutkan oleh Kak Intan dari jenjang SMP. Silahkan Kak Intan. Oke, baik. Terima kasih Kak Gio. Hai semuanya. Hai. Perkenalkan, bernama Intan Bui 5, perwakilan dari SMP Kristen Tunas Gloria. Ini hari ketong kedatangan 2 orang guru yang paling cantik di SMP Tunas Gloria. Siapakah mereka? Ayo kita kenalan, mulai dari yang paling ujung sana. Oke, jumpa lagi dengan saya Miss Trivena. Saya guru prakarya di SMP Tunas Gloria. Terima kasih. Oke, selanjutnya Miss. Silakan. Oke, kalau saya Miss Alin Lehimai, saya guru SMP Kristen Tunas Gloria. Berikan tepuk tangan. Miss dong, apa kabar nih? Sebelum memulai pertanyaan. Puji Tuhan, baik.
Miss Dong Sangat sehat, sangat sehat, luar Tapi biasa. kan sedikit. Berasa jadi artis gitu. Ya, Artis si Kumana ya? ya, si Kumana dan sekitarnya. Please. Oke. Makanya kita di tenar nanti ya. Ya, apa yang baik? Mantap. Ya, Oke Miss, B punya beberapa pertanyaan untuk Miss Dong. Miss Dong siap jawab toh? siap dong. Oke, pertanyaan pertama. Sudah berapa lama Miss Dong mengabdi di Tunas Gloria? Mulai dari Miss. Tereng. Oke. Untuk pertanyaan itu, jawaban kami hampir sama. Kami ini orang bilang awalnya masuk itu ada 3 serangkai karena kami masuk ada 3 orang dan kami masuknya berdekatan. Miss Alin masuk tanggal 15 Januari 2015 dan Miss Tri 14 Januari 2015. Beda satu hari. beda 1 hari, jadinya kami serangkai. Ada teman satu tapi sudah keluar dari Sudah sini. keluar dari sini. Ya, seperti itu. Seperti itu Intan. Oke. Pertanyaan yang kedua. Oke. Apa yang membuat Miss Dong senang menjadi guru? Mulai dari Miss Tri. Dari istri ya. Ya, Oke. Yang membuat Miss senang menjadi seorang guru awalnya itu karena Miss suka pelayanan dengan anak-anak. Karena mungkin sudah terbiasa di gereja, pelayanan dengan anak-anak, dan Tuhan tolong sehingga Miss ada di pelayanan anak untuk lingkungan yang lebih luas lagi, yaitu ada di sekolah, mengenal banyak anak dengan banyak karakter. Wow. Itulah yang buat Miss senang. Kalau dari Miss Alin ke mana? ya, Miss Alin juga sama. Awalnya itu senang dengan anak-anak, pokoknya suka lah. Karena dari Miss masih SMA, tugas Miss itu menjaga keponakan-keponakan. Jadi dari situ Miss Alin suka anak-anak. Ditambah lagi kalau mau lebih jauh lagi kenapa suka bahasa Inggris. Jujur, Miss menjadi guru SMP bahasa Inggris, terutama bahasa Inggris itu cita-cita Miss dari Miss masih SMP. Dan itu sudah jadi cita-cita. Diawali dengan Miss suka pelajaran bahasa Inggris waktu SMP dan makanya waktu SMA pilih jurusan bahasa dan kuliah masuk bahasa Inggris. Wih, Seperti bagus. itu. Berikan tepuk tangan dulu. Itu motivasi, jadi motivasi buat Ya. Oh ya betul. Ya. Dari SMP tentukan cita-cita mau jadi apa. Jangan tunggu sudah kuliah dulu. Mantap. Ya. Pertanyaan yang selanjutnya. Sebelum itu, Miss kan 2 tahun, kurang lebih 2 tahun belakangan ini ketong dialami oleh pandemi COVID-19. Otomatis ketong anak-anak dan guru tuh mengajarnya dari rumah, terus ketong anak-anak belajarnya dari rumah juga. Terus kendala yang Miss Dong alami ketika ketong anak-anak belajar di rumah tuh apa? Nah dari Miss Alin. Oke, kalau dari Miss Alin yang sering Miss alami, ya yang pertama kadang kalau masuk tepat jam berapa kan kita Google Meet kan pelajaran. Jadi nanti masih menunggu semua masuk dulu di Google Meet baru kita mulai. Tapi ada yang di tengah-tengah kadang jaringan. Jadi kadang mereka bilang, "Miss, suara putus-putus." Jadi oke, tunggu Miss berpindah sedikit, jaringan sudah ada. Bagus baru menjelaskan materi lagi. Seperti itu kalau dari Miss. Oke. Kalau dari Miss Tri lebih ke anak-anak mungkin bosan, kami juga guru bosan ya. Jadi kadang itu masuk di Google Meet itu hanya beberapa anak saja yang ikut, bukan karena mereka tidak punya handphone, bukan karena mereka tidak bisa ikut Meet, tidak, tapi karena sudah mulai bosan, Ya. sudah mulai bosan. Itu juga. Mungkin Intan juga sendiri alami ya. Betul Miss, ketong belajar 2 tahun memang di rumah nih bosan. Nah, Sudah itu. ketemu kawan, Mau sudah ketemu ketemu teman, guru. Mm-mm. Ketong juga kurang mengerti pelajaran-pelajaran Betul. tertentu Iya. yang dari Google Meet tuh Miss. Yes, itu pasti. Itu kendalanya. Ya. Pertanyaan selanjutnya. Pengalaman apa yang paling berkesan selama Miss berdua mengajar di SMP Kristen Tunas Gloria? Mulai dari Miss Tri, boleh ceritakan? Oke, selama lebih kurang 7 tahun berapa bulan ya? 7 tahun 4 bulan. 4 bulan ya. 7 tahun 4 bulan ada di SMP Tunas Gloria. Banyak sekali pengalaman. Baik itu dengan orang tua dan juga dengan anak-anak tentunya. gitu ya. Kalau dengan orang tua itu kita seperti saudara ya. Yes. Ya kan Miss Alin? Ya.
dengan orang tua itu kita seperti saudara, apalagi kalau jadi wali kelas. Ya. Contohnya anak sakit, kalau dia bersikeras mau datang sekolah, kalau titip obat, Miss ada obat di tas, atau Miss nanti perhatikan ya, kakak ini makannya harus begini dan begitu. Artinya kita jadi orang tua bagi mereka di sekolah, seperti itu. Kalau dengan teman-teman guru, jadi saudara juga, jadi saudara, lebih dari teman, jadi saudara, bisa lebih dekat dengan teman-teman guru dan saling membantu. Itu yang Miss dapat pengalaman selama menjadi guru di Tunas Gloria. Intinya hubungan kekeluargaan di Tunas Gloria itu luar biasa, Sangat tinggi. Kalau dari Miss Alin? Ya, tidak jauh beda dengan Miss Tria. Kalau dari Miss Alin, yang pertama juga berkesannya itu kita dengan orang tua jadi lebih, kita yang tidak kenal siapa-siapa, awalnya di sekolah taunya dengan anak-anak saja. Pengalaman di sekolah di negeri kan begitu. Kita kalau dengan orang tua tidak terlalu. Tapi di sini kita komunikasi dengan orang tua itu sangat intens. Jadi ada apa-apa orang tua, Miss tolong dia nih di rumah begini, Miss tolong omong di sekolah, bilang. Atau kayak dia terlalu banyak main game nih, Miss bisa tolong omong dia di sekolah. Jadi apa-apa itu kayak percaya kami di guru di sekolah, menganggap kami di sini dibilang bukan orang lain lah. Jadi apa-apa dikomunikasikan. Jadi kami sama-sama pokoknya mau yang terbaik untuk anak, untuk murid. Jadi kami menganggap itu anak seperti anak kandung sendiri. Jadi mau yang terbaik lah komunikasi dengan orang tua. Berkesannya itu. Ini pertanyaan yang paling terakhir. Oke. Ya. Kamu tidak bisa. Sebenarnya sudah tadi kita mencari baju. Semua bisa. Oke. Pertanyaan yang terakhir. Hal apa yang paling istimewa dari pelajaran seorang guru? Menjadi seorang guru. Menjadi Ya. seorang guru. Miss Ali? Oke. Menjadi seorang guru, Miss rasa itu pekerjaan yang menurut Miss, ya banyak pekerjaan lain di luar, tapi menurut Miss sangat istimewa. Kenapa? Karena kita ini mendidik generasi bangsa yang nanti jadi tulang punggung negara kita ini. Jadi semuanya itu tergantung dari kita guru sekarang. Kalau kita mau anak kita baik, maka kita sebagai guru berikan yang terbaik yang ada pada diri kita. Jadi kita dengan sendirinya kita ikut membangun negara ini. Seperti itu. Kalau dari Miss Tri, hal istimewanya adalah Miss bisa punya banyak anak lah di sekolah, banyak yang sayang saya gitu. Intinya lebih dari satu. Banyak yang sayang kita guru-guru. Amin. Betul. Kalau di dalam kelas 21 orang ya ada 21 anak yang sayang kita gitu. Intan tertarik jadi guru? Itu nanti dikondisikan lagi. Oke, pikirkan baik-baik dari sekarang. Oke, Miss dong punya pesan dan kesan untuk seluruh guru-guru yang ada di Nusantara. Apakah itu? Mulai dari Miss Alin. Ya, kalau pesan ya Miss Alin siapa ya, tapi mau sama-sama belajar juga. Mari kita terus semangat mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Jangan pikir susahnya, tapi mari kita nikmati proses ini, proses mendidik anak-anak. Siapa tahu mereka itu yang jadi pemimpin negara ini besok. Jadi apa yang ada pada kita berikan yang terbaik. Oke, untuk semua guru yang ada di Nusantara, tetap jadi guru yang berkualitas, tetap jadi guru yang kalau kami orang Kristen bilang takut Tuhan ya, mencintai anak sama seperti kita mencintai Tuhan dan juga mencintai diri kita. Miss Sonrasa di penghujung bercerita. Terima kasih untuk Miss Tri dan Miss Alin, dan juga terima kasih untuk guru-guru hebat di Tunas Gloria. Saya Intan Bui 5, akhir kata mengucapkan terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Selanjutnya ada jenjang SMA, ada Kakak Marsha Beno. Halo semuanya. Hai. Nah, kan tadi ketong sudah dengar dari jenjang TK dan SD ada Kakak Gio, dan jenjang SMP ada Kakak Intan. Nah, sekarang gilirannya jenjang SMA. Perkenalkan, beta punya nama Marsha Benu yang paling cantik
di SMA Tunas Gloria. Tepuk tangan. Beta perwakilan dari SMA Kristen Tunas Gloria. Nah, di sini beta sendiri. Beta ada 2 orang guru yang sangat kece. Mau lihat siapa gurunya? Ini dia. Silakan perkenalkan, mulai dari Pak Efer. Oke, sombong nih mah. Kenapa apa ya? Nah semuanya Kakak Marsha dan Miss Siapa ya? Desi. belum. Oke deh, untuk semuanya nama saya Everlese, biasa dipanggil Pak Ever. Lanjut. Oke, halo semua. Perkenalkan, nama saya Desi Bana, biasa dipanggil dengan Mides. Oke. Oke, tepuk tangan buat Pak Efer dan Miss Desi. Apa kabar Pak Efer dan Miss Desi? Sehat. Kabar baik. Puji Tuhan sehat ya Miss ya. Ya, puji Tuhan sehat. Kalau Kakak Marsha ke mana? Marsha bagaimana? Baik. Baik oh. Kalau Mides ke mana? Baik. Baik Marsha. Lanjut. Dor. Lanjut. Oke, di sini beta punya pertanyaan buat Pak Efer dan Miss Desi. Beta mau bertanya, sejak kapan Pak Efer dan Miss Desi memutuskan untuk menjadi seorang guru? Mulai dari Pak Efer. Oke, terima kasih Kakak Marsha. Nah, kalau cita-cita jadi guru itu sebenarnya awalnya bukan jadi guru. Terus, Pepper Pak? tuh pernah mau jadi polisi, tapi karena gigi Sonde mendukung, karena gigi Sonde berbaris dengan benar, akhirnya Sonde jadi polisi. Mau jadi apa? Akhirnya mau jadi dokter. Tapi karena Tuhan Sonde mengizinkan, ya sudah Pak kuliah jadi guru, dan akhirnya ya sudah Pak jadi koki. Sudah koki lah. Jadi apa? Jadi guru sekarang. Kalau Miss Desi? Ya, terima kasih Kakak Marsha. Ya, kalau Mides sendiri awalnya itu memang waktu mau kuliah memilih 2 jurusan, ya, yaitu yang pertama teknik pertambangan, yang kedua adalah pendidikan ekonomi. Setelah itu pada saat pengumuman Mides tidak lulus di teknik pertambangan dan Mides lulusnya di pendidikan ekonomi. Ya, akhirnya sudah menjalani karena memang memilih jurusan memilih pendidikan ekonomi. Jadi akhirnya sudah memutuskan jadi guru sampai saat ini. Oke. Nah, Sorry Marsha, Pak pikir Mides yang awalnya Pak pikir Mides ini awalnya saya coba-coba. Terakhir, Oke. Nah, terus kenapa Miss Doni memutuskan untuk kuliah menjadi seorang guru? Mulai dari Miss dong. Pak. Miss Miss dong. dan Pak. Balik ke situ tuh. Oke. Kalau Pak duluan kok Miss duluan? Kayaknya Miss duluan deh. Miss dulu ya. Nah, kalau memutuskan menjadi kuliah guru ya memang karena tadi Miss sudah bilang bahwa memang lulusnya di pendidikan ekonomi, jadi akhirnya ya kuliah guru seperti itu. Kalau bagus. Pak Efer? Kalau Marsha tambah cantik ya kalau gini, kalau ketawa. Ya kan? Pak Oscar kan bilang Marsha tambah cantik, betul kan? Iya. Nah, jadi kalau Pak Ever sendiri dulu tuh waktu kuliah pilihnya 2. Ya toh? Satu bahasa Inggris, karena Pak dulu SMA-nya itu jurusan IPA, maka Pak pilih geografi. Bukan geografi, Pak pilih biologi. Tapi akhirnya Pak lolosnya di bahasa Inggris. Memang Pak juga suka bahasa Inggris gitu. Dan akhirnya juga Pak jadi guru bahasa Inggris. Awalnya di SD Tunas Gloria. Setelah itu baru Pak naiknya ke SMA sekarang. Gitu. Oh. Terus sejak menjadi guru SMA nih. Tepuk tangan kok tadi. Oh, tepuk tangan dong. Guru hebat. Nah, setelah menjadi guru SMA nih, tantangan atau suka duka yang mungkin pernah dialami oleh Miss dan Pak? Kalau Miss dulu ya. Ya, Miss. kalau dari Mides sukanya itu karena memang mengajar di SMA ini kan anak-anaknya luar biasa, anak-anaknya hebat. Jadi sukanya adalah mereka kalau mereka tuh bisa jadi teman curhat. Berarti Mas ini termasuk anaknya? Iya, bakawan lah. Bakawan ya. Teman begitu. Terus sukanya yang berikutnya adalah kalau anak-anak libur, ya kami guru-guru jadi libur. Kita guru-guru juga libur, Pak. Sukanya itu.
Terus kalau tantangannya jadi guru itu, guru SMA kuncinya itu ya hadapi karakter anak-anak itu luar biasa, karena memang setiap anak masuk ke SMA itu ada yang kacau, ada yang ya kadang kita omong ada tarabe, ada yang Omong ini omong C tarabe. Tidak, bukan ya. Anak-anak SMA itu tantangannya adalah kita harus mengerti mereka dengan mereka punya masa. Kalau di kelas yang paling menantang itu di kelas 2, karena mereka mulai ke fase mulai mengenal cinta dan mulai dan mulai menyukai teman-teman kelas, adik kelas. Dari itu kita agak-agak ribet kalau mau ini dengan mereka, bicara dengan mereka. Mungkin itu saja Pak. Kalau Pak Efer? Jadi kalau Pak ya, suka duka jadi guru itu sebenarnya itu sudah pilihan ketemu mau profesi apapun pasti ada suka dan duka. Kalau duka itu ya harus datang pagi, ya toh, maksudnya yang setengah mati harus dengarkan anak punya keluh kesah. Maksudnya kan ketemu hadapi anak ini kan kadang anak yang aktif, kadang juga yang soalnya aktif. Artinya dong pendiam itu dukanya, maksudnya yang setengah mati. Kalau sukanya kan kamu. Kalau sukanya itu kan katong bisa dapat banyak anak. Maksudnya begini, Kakak Marsha dan Mides. Maksudnya kalau suka itu katong mengajar anak-anak tuh guru itu akan bangga ketika suatu ketika nanti katong jalan di luar. Halo Pak. Wih, Polantas. Alumni Tunas Gloria. Iya kan? Tepuk tangan. Contoh, atau ada orang-orang yang hebat dong salam katong di luar sana, Pak beta dulu ini murid di Tunas Gloria dan sebagainya gitu. Jadi kebanggaan, sukanya jadi seorang guru seperti itu. Nah, terus mungkin Miss dengan Pak mau kasih pesan dan kesan untuk generasi muda di hari Hardiknas ini. Mungkin dari Pak Efer. Dari Sumidus dulu. Dari Pak Efer dulu. Nah, untuk semuanya yang Kakak Marsha lihat sana. Nah, oke. Untuk semuanya yang di rumah, sekali lagi selamat Hari Pendidikan Nasional. Untuk menjadi seorang guru atau orang yang terlibat di dalam pendidikan, mau dia itu guru atau dia itu siswa, mari sama-sama katong punya satu tujuan ya, Kakak Marsha dan Mides. Katong harus punya satu tujuan yang gunanya itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari katong ini katong akan menciptakan presiden, polisi, dokter, pendeta dan lain sebagainya. Artinya semakin hebatnya guru, semakin hebat bangsa. Itu dari Pak Efer. Selanjutnya dari Miss Desi. Ya, baik, kalau dari Mides, sebelumnya Mides mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional tahun 2022. Pesannya itu adalah untuk kita semua saja. Pesannya untuk kita semua bahwa mari kita terus kembangkan pendidikan yang ada di Indonesia, terusnya di Tunas Gloria, terus kembangkan setiap karakter-karakter yang baik, terutama yang ada di Tunas Gloria ini, sehingga kedepannya pendidikan semakin jauh lebih maju lagi. Oke, mantap. Oke, terima kasih buat Pak Efer dan Miss Desi yang sudah meluangkan waktu untuk kita bersama-sama di podcast untuk merayakan Hari Pendidikan Nasional ini. Beta mewakili keluarga besar Tunas Gloria mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional. Jayalah pendidikan Indonesia. Oh, jayalah pendidikan Indonesia. Oke, mantap. Pokoknya jaya ya. Iya, Pak. Jaya Mides. Harus jaya. Jaya. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk waktu hari ini. Saya Marsha Benu. Saya Verlese. Saya Desi Bana Mengucapkan Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.